Ipasiko Amnesiano, the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all. Siang, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Oke, untuk memulai pembelajaran kita, saya minta Rajna Wira untuk memimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dulu. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavatam abiwademi swakato bhagavata dhammo dhammam namasami Patipanno bhagavato sangho sangham namami. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita hening sejenak untuk mengkonsentrasikan pikiran kita. Duduk hening, dimulai. Sate sata, kawan Sukitata, semoga semua makhluk Hari ini siapa yang tidak masuk? Vera. Kenapa? Izin. Jessica izin. Oke. Kemudian ada yang masih ingat materi pada minggu lalu? Tina, enggak ingat? Minggu lalu bisa ingat? Teni, Wira. Objek meditasi pandangan terang. Ya, meditasi pandangan terang. Kemudian dari kegiatan belajar kita, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu melalui kegiatan pembelajaran direct learning, peserta didik dapat menganalisis, mengelola hakikat meditasi pandangan terang, serta dapat mengembangkan nilai karakter, menerima, menghargai, disiplin, dan bertanggung jawab. Oke, kita awali kegiatan kita dengan memperhatikan video berikut ini. Video ini adalah suatu cara orang untuk mencari kekayaan yang praktis dengan cara melakukan ritual di Gunung Kawi. Gunung Kawi itu sangat terkenal di Indonesia sebagai tempat mencari kekayaan. Silakan diperhatikan dengan seksama. Setelah kita memperhatikan video tadi, hal apa yang kita temukan di sana dan bagaimana cara pandang agama Buddha terhadap video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Tina. Di dalam agama Buddha kan tidak ada yang namanya meditasi untuk mendapatkan kekayaan. Jadi hal yang dilakukan di dalam video tersebut salah. Oke, terima kasih Tina. Betul sekali. Jadi di dalam agama Buddha meditasi ada dua macam, yaitu untuk mencari ketenangan batin dan untuk mencari pandangan terang atau kesucian. Jadi kalau meditasi
bertujuan untuk mencari kekayaan atau bahasa kerennya di dalam bahasa Indonesia atau di negara kita dikenal dengan istilah pesugihan, itu menurut agama Buddha itu adalah meditasi pandangan salah, dan itu akibatnya akan sangat fatal. Ya, kita sudah menonton sebuah video. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Saya ada sebuah pohon, anggap saja ini pohonnya sangat besar. Kira-kira ini pohon apa? Bodi. Ya, melihat daunnya ini anggap saja pohon bodi. Saya berharap nanti dari kalian masing-masing mengambil satu pohon, memetik satu daun. Dan di masing-masing daun itu nanti ada hadiahnya. Nanti kalian temukan hadiah apa yang ada di sana. Ya. Oke. Ya, mulai dari Wira. Apa yang ada di daun itu, Wira? Ya, Dhammanupassana, maksudnya daun itu Dhammanupassana. Sekarang saya minta Wira untuk menjelaskan apa sih itu Dhammanupassana. Dhammanupassana meliputi permainan kehidupan, 6 langkah sembilan, 7 faktor pencerahan dan 4 kebenaran mulia. Ya, oke. Itulah Dhammanupassana. Menyampaikan salah satu objek meditasi yaitu Dhammanupassana. Setelah kalian membaca, ternyata objek meditasi itu bukan hanya Dhammanupassana. Ada yang pertama itu perenungan terhadap badan jasmani yang disebut dengan Kayanupassana. Yang kedua perenungan terhadap perasaan, Vedananupassana. Yang ketiga perenungan terhadap pikiran, Cittanupassana. Kemudian yang keempat itu perenungan terhadap fenomena, yaitu Dhammanupassana yang disampaikan tadi oleh Rasnawira. Setelah itu ada di dalam meditasi itu ada rintangan. Rintangan dan kekeliruan dalam meditasi pandangan terang. Ada 10 rintangan atau Vipassanupakilesa dalam meditasi pandangan terang, yaitu sebagai berikut. Ada obasa, sinar-sinar yang gemerlapan. Kemudian ada kegiuran, piti. Kemudian ada pasadi, ketenangan batin. Ketenangan batin itu bisa menjadi rintangan. Kenapa? Karena seolah-olah kita telah mencapai penerangan sejati, padahal kita baru mencapai tahapan ketenangan dasar. Kemudian ada suka, kebahagiaan. Ya, kebahagiaan juga bisa menjadi rintangan. Kemudian keyakinan yang kuat, sadar, usaha yang terlalu giat, pagaha. Kemudian upakana, ingatan yang tajam, pengetahuan nyana, keseimbangan batin, upeka, perasaan puas, nikanti, perasaan puas terhadap objek-objek nikanti, yaitu rintangan dan kekeliruan dalam meditasi. Kalau kita perhatikan di dalam rintangan ini semuanya baik-baik saja, tetapi ini bisa menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak waspada dalam melakukan meditasi. Setelah kita
Belajar tentang objek meditasi. Sekarang kita praktek melakukan meditasi dengan posisi berdiri. Silakan kalian berdiri semuanya. Silakan berdiri semua. Perhatikan sikap tangannya sama kepalanya sama badannya tegak lurus, sikap tangannya di depan. Ya. Pejamkan mata. Konsentrasikan kepada dalam diri kita. Mulai dari perhatikan nafas masuk, perhatikan nafas keluar. Terus rasakan sensasi-sensasi yang ada di dalam tubuh kita. Badannya tegak. Cukup kita perhatikan nafas, bukan mengatur nafas. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Satu. Ya, setelah kalian melakukan meditasi, hal apa yang kalian rasakan setelah melakukan meditasi? Silakan satu persatu menyampaikan pengalamannya. Perasaan menjadi lebih tenang. Ya, Tina, menjadi tenang perasaannya. Si Selfie. Halo Pak. Ya, lebih tenang perasaannya. Fani, lebih tenang. Saya agak rileks. Ya, kalau Steny agak rileks, berarti selama ini dia tegang. Kalau Francisco, lebih tenang. Wira, berarti ada yang salah dengan diri kamu melakukan meditasi. Oke, nanti kita kaji bersama kenapa meditasi menjadi ngantuk. Kita lanjutkan dulu ke Bisa. Ya, pikirannya lebih tenang. TV ini sama, lebih tenang. Ya, jadi dari berbagai jawaban kalian itu ada satu yang perlu diluruskan. Meditasi menjadi ngantuk itu permasalahan. Permasalahannya bisa suasananya itu terlalu tenang, atau diri kita yang belum siap melakukan meditasi. Emang saya sendiri terkadang seperti itu. Bagaimana caranya kalau kita sedang meditasi ngantuk? Minum dulu. Itu sih nggak jadi meditasi kalau tidur dulu. Jadinya meditabo. Ya, jadi kalau kita sedang melakukan meditasi ternyata kita mengantuk, kita kuncinya adalah menyadari. Kita kembali lagi ke pernafasan tadi. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Kalau itu kita sudah lakukan berulang-ulang ternyata tidak bisa mengurangi rasa ngantuk kita boleh cuci muka dulu, membasuh muka dulu supaya kita lebih rileks. Selanjutnya ini ada latihan, silakan kalian kerjakan. Ada yang sudah selesai?
Oke. Selanjutnya, seperti biasa, karena materi kita meditasi, ada hal yang perlu kalian lakukan di rumah, yaitu dengan melakukan pengisian tabel. Nanti kalian isi sesuai dengan yang kalian lakukan, jawab dengan jujur. Ya, oke. Setelah kita melihat video, kemudian kita membaca, kemudian menggali informasi dengan memetik daun, kemudian kita praktek melakukan meditasi. Adakah yang tahu kesimpulannya yang kita dapat dari pembelajaran siang hari ini? Oke, Tina. Jadi dari pembelajaran yang kita dapat dari siang ini adalah tidak ada meditasi untuk melakukan kekayaan. Dan juga jika kita melakukan meditasi dengan tenang, maka pikiran kita akan lebih rileks dan lebih nyaman saja. Terima kasih, Tina. Ya, itu adalah yang kita bisa dapatkan pada siang hari ini. Di dalam agama Buddha itu tidak ada meditasi untuk mencari kekayaan. Kemudian apabila kita melakukan meditasi dengan benar, kita akan mendapatkan ketenangan. Ya. Kemudian jangan lupa tugasnya yang tadi saya bagikan, kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan lagi. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang praktek hidup berkesadaran. Praktek hidup berkesadaran. Kemudian mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membacakan doa. Silakan Bira. Sama sambuddho bhagava buddham bhagavantang abhiwadeni Wakato bhagavata dhammo dhammam namasami Supatikanno bhagavato sawaka sanggo sangham namami. Satu.